Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita mulai dengan doa ya. Nah, hari ini Ibu tanya, siapa yang jadwalnya pimpin doa? Oh ya, Ahmad. Ahmad kan yang pimpin doa sebagai ketua kelas. Untuk Ahmad, Ibu persilahkan ya memimpin doa. Baik, mari kita mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Mantap jawabannya. Jadi masih semangat ya pagi-pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mengabsensi kalian dulu ya. Jadi, kalau yang namanya Ibu sebutkan, jawab hadir Bu, supaya Ibu tahu tentang kehadiran kalian. Baik, Ibu akan mulai absensi nama-nama kalian dari pertama ya. Ahmad Juanda. Pintar, hadir. Semangat sekali kamu hari ini. Anissa Novianti. Baik. Ulan Jailani. Sakit ya Ulan? Nanti surat izinnya dalam keterangan sakit itu diserahkan ke Ibu ya. Muhammad Farid Aditya. Baik. Meli. Baik. Nur Aini. Nur Laila. Rio, jangan main di belakang ya, dengar dulu absen dari Ibu. Rohadi. Baik. Resti. Bagus. Siti. Pintar. Nah, setelah mengabsen, kita akan mulai pembelajaran ya. Baik, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan kan? Di hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Ya benar, hari ini kita akan membahas mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajarannya, Ibu di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan yang kedua, memahami operasi hitung campur bilangan bulat yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, Ibu akan menampilkan salah satu video beserta penjelasan dan slide-slide yang di dalamnya terdapat penjelasan. Jadi, Ibu harap kalian memperhatikan apa yang Ibu tampilkan. Wipe it down. Wipe it down. Wipe. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini Ibu akan memberikan pemaparan materi mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada yang sudah pernah mendengar belum? Apa itu operasi hitung campuran bilangan bulat? Nah, jika belum, kita simak yuk sama-sama. Di sini, siapa nih kalau yang menganggap matematika itu sulit, matematika itu menyebalkan, matematika itu nggak asik? Nah, di sini Ibu akan memberikan bagaimana caranya supaya kalian itu menganggap matematika itu asik. Sebenarnya, di kehidupan sehari-hari kalian sudah menemukan konsep-konsep matematika itu sendiri. Nah, sebenarnya kunci dari asiknya matematika itu dari diri kita sendiri. Keasikan matematika itu dimulai dari ketidaktahuan kita mengenai konsep-konsep yang ada di setiap hitungan matematika. Nah, di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai hitungan campuran bilangan bulat. Maka dari itu, kalian simak, kalian pahami, kalian maknai agar ini dapat mempermudah kalian dalam menghitung proses hitung campuran ini. Yuk kita mulai. Nah, ada bilangan bulat. Di sini siapa yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa itu bilangan bulat?
Sebenarnya di kelas 4 SD, kalian sudah diberikan mengenai macam-macam bilangan. Salah satunya yaitu adalah bilangan bulat ini. Nah, jika belum tahu ataupun mungkin ada yang lupa, kita simak ya. Apa itu bilangan bulat sebenarnya? Ibu harap kalian memahaminya ya. Nah, ini dia bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Nah, sudah tahu kan bilangan bulat itu apa? Jadi, ini bisa kalian catat ya. Bilangan bulat itu sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Kita lanjut ya. Nah, di sini aja anak-anak, saya memberikan gambar ini, anak-anaknya suka menyukai angka-angka, menyukai simbol-simbol matematika. Kalian di sini ada nggak yang suka? Pastinya kebanyakan jawab, Bu, matematika itu pusing, Bu, matematika itu meribetkan. Nah, di sini sebenarnya itu tergantung pada diri kalian, seperti saya sudah bilang di awal tadi ya. Nah, tadi tuh di bilangan bulat sudah dijelaskan bilangan positif, bilangan bulat negatif, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita pahami lagi. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Misalnya 1, 2, 3, sampai tak terhingga. Itulah bilangan bulat positif. Dan selanjutnya bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah. Misalnya negatif 1, negatif 2, nanti ibu akan menunjukkan mana pembeda dari bilangan bulat positif, mana pembeda dari bilangan bulat negatif. Di dalam garis bilangan itu yang dapat mempermudah kalian memahami mengenai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, 0. Di ingatan kamu, mungkin di bayangan kalian, angka 0 ini itu seperti tidak ada maknanya. Seperti nilai 0 kan? Kalian pasti kalau dapat nilai 0 pasti sedih. Kayaknya udah nggak ada harapannya lagi. Nah, sebenarnya nilai 0 itu bukan bilangan positif dan juga bukan bilangan negatif. Intinya 0 itu kalau di garis bilangan, dia menetralkan antara positif dan negatif. Kita lanjut ya ke operasi hitung bilangan campuran ini. Nah, operasi hitung campuran. Mungkin di benak kalian campur-campur, berarti nanti dicampur-campur dong Bu, angkanya, lambang-lambangnya, ininya, itunya, semuanya. Ya benar, itu dicampur-campur, tapi dengan berlandaskan konsep-konsep yang ada. Tidak seperti es campur semuanya jadi campur, tidak. Di sini di dalam matematika itu pasti semuanya memiliki konsep, memiliki rumus yang pasti dan nilai yang pasti juga. Kita simak ya. Nah, di dalam operasi hitung campuran ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Ada yang tahu nggak? Apa ya? Nah, yang pertama, tanda hitung operasi hitungan. Ada yang tahu tanda operasi hitung ini? Masa sih nggak tahu? Nah, tanda operasi hitung ini seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti yang ada di gambar di slide itu, kalian sudah bisa lihat sendiri kan? Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua adalah tanda kurung. Tanda kurung itu bukan seperti kalian di dalam sangkar ya, tetapi di dalam matematika itu ada tanda kurung. Tanda kurung. Nah, perlu kalian ketahui juga apabila dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat tanda kurung,
maka pengerjaan bilangan yang dilakukan di dalam kurung itu harus diprioritaskan atau didahulukan. Maka dari itu kalian misalnya menemukan minus 15 ditambah di dalam kurung min 15 lagi. Jadi kalian harus mengerjakan atau memprioritaskan perhitungan itu yang di dalam kurungnya terlebih dahulu ya. Ingat tanda kurung. Itu dua hal yang perlu kalian perhatikan di dalam operasi hitung campuran ini. Kita lanjut ya. Sesuai janji ibu tadi, ibu akan menampilkan mengenai garis bilangan. Nah, ada yang tahu garis bilangan itu apa? Garis bilangan itu merupakan garis yang menentukan titik ke arah positif dan titik ke arah negatif. Ada yang pernah lihat? Nah, ini dia merupakan contoh dari garis bilangan. Kenapa anak di situ dia berdirinya di 0? Karena sudah saya bilang, 0 itu yang menetralkan, yang untuk dia menentukan ke arah positif atau ke arah negatif. Jika anak itu berjalan ke arah kanan, maka itu akan menjadi bilangan bulat positif. Dan jika anak tersebut mundur ke belakang, maka itulah yang disebut dengan bilangan bulat negatif. Udah paham kan? Nah, kita lanjut mengenai 3 konsep penting yang harus kalian pahami di dalam perhitungan operasi hitung campuran ini. Yang pertama, operasi penjumlahan dengan pengurangan memiliki sifat yang sama kuat. Artinya, di mana operasi yang terletak di sebelah kiri dulu harus dikerjakan terlebih dahulu. Konsep yang kedua, operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat yang sama kuat, di mana operasi yang sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Itu jika tidak ada tanda kurung. Ingat ya, pokoknya semua dimulai dari perhitungan sebelah kiri, seperti kita menulis biasa. Dan konsep yang ketiga, operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat yang sangat kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, artinya jika ada operasi atau soal mengenai operasi hitung dan perkalian dan ada operasi pertambahan dan pengurangan, maka yang wajib dikerjakan terlebih dahulu itu yang operasi perkalian dan pembagian. Next. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan mengenai kunci hitung operasi campuran bilangan bulat penjumlahan. Yang pertama, positif ditambah positif sama dengan positif. Di kunci operasi hitung campuran penjumlahan ini, seperti kita menghitung operasi penjumlahan pada umumnya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini Ibu mengambil 6 ditambah 4 sama dengan 10. Sama seperti halnya contoh operasi penjumlahan pada umumnya. Kita lanjut yang kedua. Di sini saja anak-anak pada senang ya membanggakan atau bermain dengan lambang-lambang atau simbol-simbol yang ada di mata pelajaran matematika. Ibu harap kalian di sini juga ya. Yang kedua, negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Mengapa hasilnya negatif? Tentu saja. Misalnya, saya melambangkan negatif ini seperti utang, ditambah dengan utang lagi. Pastinya utang kalian akan bertambah kan? Sama halnya seperti penjumlahan ini. Contohnya di sini Ibu mengambil negatif 6 ditambah negatif 4. Hasilnya pasti negatif 10. Sudah paham? Kita lanjut yang ketiga.
Positif ditambah negatif sama dengan positif. Tapi ada syaratnya ya, yaitu jika nilai positif lebih besar. Contohnya kita lihat bersama ya. Di sini Ibu mengambil contoh 6 ditambah negatif 4 sama dengan 2. Sama halnya seperti konsep yang udah Ibu jelaskan. Positif ditambah negatif sama dengan positif jika nilai positif lebih besar. Kita lanjut yang keempat. Negatif ditambah positif sama dengan negatif dengan syarat jika nilai negatif lebih besar. Contohnya, negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Diandaikan kalian memiliki utang 6.000, sedangkan kalian hanya mampu membayar 4.000 saja. Pasti utang kalian masih ada 2.000. Sama halnya penerapannya dengan negatif ditambah positif sama dengan negatif dengan syarat jika nilai negatif lebih besar. Nah, kita masuk kepada kunci operasi hitung campuran pengurangan. Yang pertama, negatif dikurang positif sama dengan negatif dengan syarat jika nilai negatif lebih besar. Contohnya seperti ini. Negatif 10 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 15. Kita lanjut ya. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan kan, matanya sampai melotot, melihat angka-angka, melihat rumus-rumus. Jangan-jangan kalian juga seperti ini ya jika Ibu memberikan evaluasi. Ibu harap sih kalian sudah mulai menyenangi apa itu matematika. Yang kedua, di sini ada positif dikurang negatif. Sama dengan positif. Pada dasarnya, 10 dikurang negatif 5 sama dengan 15. Kenapa begitu? Karena negatif, jika bertemu negatif di dalam sebuah perkalian, maka hasilnya akan menjadi sebuah lambang pertambahan. Nah, maka dari itu, positif dikurang negatif sama dengan positif. Nanti kita akan lebih mendalaminya di kunci operasi hitung campuran bilangan bulat yang perkalian. Nah, jadi 10 dikurang minus 5 sama dengan 15. Nah, sesuai janji Ibu, kita langsung masuk ke perkalian ya. Kunci operasi hitung campuran perkalian. Yang pertama, negatif dikali positif sama dengan negatif. Contohnya, minus 5 dikali 4 sama dengan minus 20. Di sini siapa yang belum hafal perkalian? Ibu harap kalian sudah mulai. Jika tidak menghafal perkalian, setidaknya kalian tahu 1 dikali 1 berapa sampai dengan perkalian 5. Jadi itu dapat mempermudah kalian dalam melakukan operasi hitung apapun itu. Kita lanjut ya. Yang kedua, positif dikali negatif sama dengan negatif. Contohnya, 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. Yang ketiga, negatif dikali negatif sama dengan positif.
Sudah kita temui di dalam pengurangan tadi kan, bahwa negatif ketemu negatif di dalam perkalian itu hasilnya positif. Maka dari itu, jika bertemu pengurang yang positif dikurang dengan yang minus, maka itu hasilnya pasti bertambah dan akhirnya pasti positif. Contohnya seperti ini, negatif 5 dikali negatif 4 sama dengan 20. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya sama dengan positif. Dan yang keempat, positif dikali positif sama dengan positif. 5 dikali 4 sama dengan 20. Ingat ya, perkalian itu adalah pertambahan berulang. Nah, kita masuk kepada kunci operasi hitung campuran pembagian. Pasti di sini kebanyakan kesulitan kan membagi ataupun melakukan operasi hitung pembagian. Bahkan ada yang mengeluh kalau pembagian itu sebenarnya susah. Tapi kuncinya itu sebenarnya di penghafalan perkalian. Maka dari itu, seorang guru memberikan wajib menghafal perkalian itu bukan untuk menyiksa kalian ya anak-anak. Sebenarnya ibu bapak itu sayang sama kalian semua, agar kalian itu lebih mudah, lebih memahami, lebih gampang dalam melaksanakan operasi ataupun mengerjakan operasi perhitungan. Nah, yang pertama, positif dibagi positif sama dengan positif. Sudah jelas ya? Contohnya, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Yang kedua, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya, negatif 20 dibagi 4 sama dengan negatif 5. Selanjutnya, yang ketiga, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Contohnya, 20 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 5. Dan yang keempat, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Kenapa bisa positif, Bu? Sedangkan negatif kan dibagi negatif. Jadi, jika di dalam pembagian memiliki simbol, lambang, dan nilai yang sama di antara pembagi dan pembagi tersebut bisa langsung dicoret. Sama halnya seperti lambang negatif ini. Maka dari itu, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jika memenuhi syarat tadi, yaitu syaratnya lambangnya harus sama ataupun simbolnya harus sama dan memiliki nilai yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya negatif 20 dibagi negatif 4 sama dengan 5. Karena simbolnya atau lambangnya sama-sama negatif, maka dari itu Ibu coret saja negatif yang di 20-nya dan negatif yang di 4-nya. Maka karena nilainya tidak sama, jadi harus dihitung. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi negatif 20 dibagi negatif 4 hasilnya yaitu 5. Nah, konsep-konsep ataupun kunci-kunci yang Ibu berikan tadi itu untuk mempermudah kalian dalam melaksanakan operasi hitung campuran ini. Jika kalian sudah memahami kunci ataupun konsepnya, pasti mempermudah kalian dalam proses pengerjaan.
Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dan trik mempermudah kalian menghitung operasi hitung campuran ini dengan 4 digit angka. Disimak ya videonya. Nah, sesuai janji tadi, di sini kita akan mengerjakan soal hasil dari 8.875 ditambah 4.987 dikurang 8.975. Trik cara mengerjakannya mudah, yaitu sebagai berikut. Kita susun ke bawah ya, tapi kalau ingin mengerjakan seperti ini juga bisa. Alangkah lebih mudahnya kita susun ke bawah dulu. 8.875 ditambah 4.987 dikurang 8.975. Kita lihat tanda tambah dan tanda kurang. Nah, kita kerjakan untuk pengurangan terlebih dahulu. Nah, lihat angka 5 di atas untuk pertambahan dan angka 5 di bawah untuk pengurangan ini sama saja. Jadi kita tinggal coret saja. Dan angka 7-nya kita turunkan. Selanjutnya juga sama. 7-nya kita coret karena sama-sama memiliki nilai yang sama. 8-nya kita turunkan. Nah, karena di sini di urutan kedua kan 9-nya. Jadi karena ini sama-sama penjumlahan dan di sini pengurangan, jadi 9-nya bisa kita coret saja. Angka 8-nya kita turunkan. Angka 8 di atas penjumlahan dan angka 8 di bawah pengurangan itu sama, memiliki nilai sama yaitu 8. Kita coret dan kita turunkan angka 4-nya. Jadi hasilnya yaitu 4.887. Mudah kan? Jika tadi Ibu memberikan trik mudah untuk operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan dengan nilai angka yang sama, nah di sini Ibu akan menjelaskan dengan angka yang berbeda. Sama seperti tadi triknya, kita lihat di sini penjumlahan dan pengurangan, maka diselesaikan untuk pengurangannya dahulu. Misalnya di sini saya mengambil 6. Karena lebih mudah ya, 6 dikurang 5 daripada 7 kurang 5. Sisa 1. 1 ditambah 7, 8. Nah, di sini saya mengambil yang lebih dekatnya saja. Karena kalau 4 dikurang 7 pasti minus, maka kita ambil yang angka 8-nya. Sisa 1, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Karena di sini ada senilai 9 dikurang 9, jadi tinggal kita coret. Angka 3-nya kita tinggal turunin dan angka 8 di sini tetap sama, jadi angka 4-nya tinggal kita turunin. Mudah kan? Hasilnya yaitu 4.358. Selesai. Jika tadi Ibu sudah memberikan trik mudah dalam operasi hitung campuran bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan, maka di sini Ibu akan memberikan trik mudah untuk mengerjakan hitung campuran bilangan bulat, pembagian dan perkalian. Di sini ada soal hasil dari 22.176 dibagi 22 dikali 28 sama dengan, di sini ada opsinya, ada A 36, B 504, C 3024, D 28.224. Mari kita hitung. Nah, karena di sini tidak ada kurung, maka kita selesaikan pembagiannya terlebih dahulu. Di sini ada 22.176 dibagi 22. Nah, karena 22.000 bisa dibagi 22, maka kita tulis 1.000. 1.1000-nya kita belum tulis ya, karena ada 176-nya. Nolnya nanti kita tulis letaknya di mana dan di bagian apa. Nah, selanjutnya ada 176. Tidak mungkin kan 17 dibagi 22 karena tidak cukup. Maka dari itu 176 dibagi 22 sama dengan 8.
Karena ini tadi di bagian belakang dan ini tadi 22.000 dibagi 22, maka langsung saja kita tulis 00. Jadi 22.000 dibagi 22.176 dibagi 22 hasilnya sama dengan 1008. Kemudian kita lanjutkan dengan perkalian 28. Kita tulis ulang ya, biar lebih rapi lagi. Jadi 1008 dikali 28. Hitung aja langsung, 28 kali 1000, jadi 28.000. Kita lihat option yang awalnya 28.000 yaitu yang mana? Yang D. Jadi otomatis jawabannya 28.224. Kalau mau kita lanjutkan juga bisa. Misalnya 8 kali 8 sama dengan 64. 6-nya kita simpan. 8 kali 0, 0, 6. Kita tulis sama dengan berarti ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi kita tulis 2 dan 2-nya 0 dikalikan 1 jadi 2. Udah jadi 28.224. Sama kan? Baiklah, dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan, dari contoh-contoh soal yang sudah saya berikan, dan kita kerjakan secara seksama, maka pembelajaran hari ini saya anggap sudah selesai. Nah, untuk proses evaluasinya, saya nanti akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok dan akan saya berikan beberapa soal-soal mengenai hitungan campuran bilangan bulat ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.